Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurul Caksana dengan NIM 0538830911. Dan pada kesempatan kali ini di sesi pembelajaran ke-8 materi kuliah struktur data diberikan dua tugas. Yang tugas pertama adalah tugas mengenai pembuatan algoritma merge sort dengan diberikan 6 value 1 hingga value 6. Lalu urutkan value tersebut dari terbesar hingga terkecil. Selanjutnya buat analisa tentang kinerja dari sebuah program tersebut. Nah, yang tugas kedua di nomor 2 sama tapi menggunakan algoritma counting sort. Buat value 2 ya, 1 2 3 4 5 sampai 6. Terus urutkan dari terbesar hingga terkecil, lalu jelaskan mengenai sistem atau cara kinerja dari sebuah program tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang algoritma counting sort, yang dimana algoritma ini adalah sebuah algoritma pengurutan non komparatif. Ini menurut sumber dari Codecov ya, codecov.com. Pengurutan komparatif dalam ilmu komputer yang bekerja dengan menghitung jumlah elemen-elemen yang dimiliki nilai tertentu dalam sebuah array, menambahkan counting array untuk menyimpan jumlah atau kemunculan setiap nilai. Counting sort menggunakan pendekatan perhitungan kemunculan sebuah nilai. Nah, ini sumber dari Codecov. Ini gambaran kesimpulan dari algoritma counting sort itu seperti apa, atau sorting counting. Terus yang kedua ini sumber dari geeks4geeks.org. Kalau di sini jelaskan adalah sebuah algoritma non comparison sorting algoritma ya, yang dimana mengefisiensikan sebuah range dari inputan value dan di-compare berdasarkan elemen-elemen yang ingin disorting, lalu diurutkan kembali berdasarkan urutannya. Jadi seperti itu. Untuk step-stepnya saya sudah baca di sini dan cukup mengerti tentang apa yang harus kita perbuat tentang step-step pemrograman tersebut. Nah, langsung saja kita eksekusi menggunakan bahasa pemrograman Java, dan di sini kita sudah membuat versi online ya, karena untuk nggak tahu kenapa di device ini menggunakan JDK itu nggak bisa di running, jadi saya memutuskan untuk versi online terlebih dahulu aja untuk mempersingkat waktu nantinya. Jadi yang pertama-tama kita buat kelas main. Terus yang kedua kita buat satu fungsi. Fungsi ini bernama public static void counting sort descending dengan parameternya array ARR aja biar simple. ARR ini nanti adalah sebuah parameter atau argumen yang nanti diisi oleh inputan sebuah array. Kalau sudah, kita masuk ke fungsi main. Di sini kita buat terlebih dahulu arraynya. Ini array inputan. Nanti kita isi 9 7 1 2 1 5 3 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Kalau sudah, coba kita print datanya, kita print array inputannya, coba kita running. Oke, di sini muncul hexa ya. Oh, jadi harus di looping. Jadi nggak tahu kenapa ini kalau di Java ini saya baru tahu kalau misalnya kita ngeprint sebuah array itu dia resultnya dia berbentuk sebuah hexa seperti ini. Jadi untuk mempersingkat, coba kita buat fungsi lagi ya untuk looping ngeprint sebuah loopingan. Static void loop print. Nanti di sini bentuknya berarti int array. Nah, gini guys.
Ini ke bawahin dulu nih. Nanti berarti di sini for int num array num aja lah kita kasih ya, num indeksnya apa nantinya array, baru kita looping numnya tambah spasi supaya dia jadinya ke bawah ya, terus kita buat spasi 1. Nah kalau udah ini pencet. Kalau sudah coba kita print di sini, kita langsung aja panggil array inputan. Ini kita kasih. Nah ini udah di print. Oke, selanjutnya di sini berarti kalau stepnya itu kan step pertama ya, step pertama inputan array, terus cari nilai maksimal ya, nilai maksimal. Jadi kita buat dulu loop kondisi aja dulu di sini, kondisi jika atau enggak int max atau int count array arr length println count ar. Ini kita taruh sini, coba kita run. Oke, udah ketahuan berarti panjangnya 6 indeks ya, indeks ini 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4. Oke, betul, ada 6 indeks karena semua itu kan dimulai dari 0 kan, 0 1 2 3 4 5 6, panjangnya berarti 6, 1 2 3 4 5 6. Betul. Kalau sudah berarti kita bikin kondisi jika count array itu sama dengan 0, artinya panjangnya itu enggak ada lah, kita return kosong aja. Apa tadi step pertama itu cari angka maksimal, fin maksimum, cari angka maksimum, int max sama dengan aer 0, indeks ke 0 ya. Terus habis itu kita looping for int sama berarti num ya aer, jika nilai numnya itu lebih besar daripada max ya, kalau ada yang lebih besar berarti tampung data max ini ke dalam sebuah nilai maksimalnya ya kan. Jadi logikanya num ini kan nilai array ini, misalnya 7 indeks keberapa gitu yang lebih besar nantinya. Kalau sudah kalau coba kita println ya, println snippet max seharusnya 9 betul. Coba ini kita acak ya, 9-nya ada di sini, 9 betul. Oke, berarti ini mencari jika numnya itu lebih besar daripada nilai max, nanti datanya itu disimpan ke dalam variabel max, jadi nilai yang besarnya saja. Kalau sudah cari nilai maxnya, selanjutnya step kedua adalah inisiasi sebuah count array menjadi sebuah indeks 0. Berarti buat array count ya kan, count berarti int index count new int
max kan, berarti int nok max ditambah 1 ya kan. Kalau sudah, coba kita print ln terlebih dahulu. Kalau program jalan berarti jalan. Oke, ini udah jalan nih. Nol 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 nol. Nah, ini kan udah jadi nih indeks ya kan, di set tuh masing-masingnya 0 0 0 0 0 menjadi elemen 0 ya, masing-masing elemen dari array tersebut. Kalau sudah, berarti step selanjutnya adalah in the count area for example. Jadi kita buat storage area berdasarkan unique elemennya. Berarti isi array count tersebut ya kan, berarti diisi tuh masing-masing array countnya. Jadi sebuah the count apa ini, coba translatein ke bahasa Indonesia. Jumlah elemen 2 dalam array input adalah 2. Jadi simpan 2 pada indeks 2 di count array. Demikian pula jumlah elemen 5 dalam array input adalah 1, maka disimpan pada indeks kelima. Oke, berarti masing-masing tersebut ditambahkan 2 ya, elemen 2. Berarti for int num ar berarti nilai count nantinya akan disimpan ke dalam num plus plus, bukan, berarti gini ya kan. Kalau lihat di codingan, oh berarti benar, count array inputan itu kan dapat dari input kan. Kalau kita inputannya berarti arr. Oke, ini berarti benar. Kok ini jadi begini ya, insert. Nah, kalau udah isi count tersebut, sisa berapa lagi, sisa 3 menit. Kalau sudah isi array, step selanjutnya berarti ini kan step keempat ya, step ketiga. Step keempatnya berarti si kumulatif, berarti kalkulasikan semua nilai sum di dalam sebuah count array. Kita bahasa Inggris aja. Simpan jumlah kumulatif atau jumlah awalan elemen count array dengan melakukan count array indeks per indeks i atau indeks sama dengan indeks i dikurang 1 ditambah total keseluruhan dari indeks. Ini akan membantu dalam mendapatkan elemen array inputan indeks menjadi, oh berarti kumulatifkan semua data tersebut. Jadi indeks 0 itu nanti diisi 2 4 7 8 iya kan. Berarti simulasikan nilai-nilai yang tidak ada di sini kan. 4 nggak ada nih, 7 juga nggak ada, berarti ditambahin. Jadi diurutin lagi nih dari 0 1 2 3 4 5 6. Ini kan 7. Ini kan dia dari 1 2 3 4-nya nggak ada, berarti diisi nanti jadi 4. Berarti istilahnya berarti susun ya, disusun lagi, susun array ya kan, disusun berdasarkan descendingnya. Oke, berarti di looping coy, di looping berdasarkan hasil descending atau urutan
dari terbesar hingga terkecil. int indeks 0, kita buat indeks dimulai dari angka 0, lalu looping data inti sama dengan count arr tadi ya, dikurangi 1 jika i nanti lebih besar sama dengan daripada 0. Kalau terbesar ke terkecil berarti decrement, ya kan, karena kan ini increment dia. Coba langsung aja kita lihat codingannya. Java, mana Java, nah increment dia. Oke, dikurangi 1. Oh berarti coba kita pakai while aja ya. Jika count i indeks i ini lebih besar daripada 0, indeksnya ditambah terus atau di decrement, ditampung ke dalam variabel i ini nantinya ditampung ke dalam variabel array index. Selanjutnya decrement semua data tersebut, ya kan. Kalau sudah bener nggak, return output, berarti nggak usah, berarti coba ya, kita coba dulu. Berarti ini kan udah nih, terus coba kita tampilan, berarti kita bikin println array inputan. Coba kita run ya. Oh harus pakai ini loopingan dia, loop print. Lima 3 2 1 6. Kok masih belum? Count ini masih 5 3 2 1 3 9 nih. Salahnya di mana nih? Jika array index plus count titik 00, jika lebih ini increment index kan udah, terus isi array count tersebut udah. Coba, saya bingung nih. For i input n sama dengan 1. N ini dapat dari panjang array. Oh berarti ini dapat dari sini, bukan count array. Dia ngambilnya bukan dari sini, bukan dari panjang arraynya, jadi mengambil dari sini, iya kan. Jadi count itu kita hitung panjangnya terus dikurangi 1. Nah ini kita hapus, jadinya benar kan ya. Dan hasilnya berhasil. Urutannya dari angka terbesar 97531. Oke, di sini programnya sudah berhasil. Outputnya ini. Jadi kurang lebih seperti itulah algoritma dari counting sort ini.
Nah, untuk hasil analisa bagaimana cara kerjanya, kita bisa lihat dari artikel ini. Artikel ini jelasin bahwa ketika udah di set nih kan, ini kan udah dihitung nih masing-masing indeksnya, terus ditampung ke dalam count array. Selanjutnya dari inputan tersebut terus ditampung di count array, dikurangi 7 dikurangi 1, 6. Ya berarti di set lagi nih indeksnya nih. Ini kan 3 ada di sini nih, value 3. Set 3 berarti di set di indeks ke 3. Nah, di indeks 3 ini di count array ini ada perhitungan pengurangan indeks ya, dikurangin 1. Nih, dikurangi 1. Nah, selanjutnya ketika dikurangi 1 kan 6. Ini berarti menghasilkan indeks ke 6. Nah, berarti value 3 ini di set di indeks ke 6. Ya. Output arraynya. Lalu selanjutnya sama, 0 juga 6. Indeks ke 6 ini value-nya 0, di set ke indeks ke 0. Ya kan? Di 0 ini 2 nih. 2 dikurang 1 jadi 1. Berarti di set 0-nya di 1 sampai seterusnya. Sampai disusun menjadi sebuah indeks yang benar di 0, 2, 3 nih kan urutannya nih. Jadi 0, 2, terus 3 sampai 5 dari yang kecil. Ini kan kalau ini dari kecil hingga yang terbesar. Kalau sudah, baru udah outputnya nanti dikeluarkan sesuai value-nya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ini kan dari kecil ke besar pakai decrement. Kalau di coding ini kan pakai decrement kan, dia di sini nih. Nah, kalau kita di sini pakai increment. Increment kalau di sini kan dari kecil ke besar, berarti dari kiri ke kanan berarti tambah. Kalau misal dari kanan ke kiri berarti dikurang. Kurang lebih seperti itu logikanya. Mungkin itu saja dari saya. Nah, kalau untuk counting sort ini kan kalau dijelaskan dari artikel ini, nih analisanya nih, saya sebenarnya belum terlalu mengerti mengenai analisa O ditambah NM ini. Jadi kesimpulannya kompleksitas suatu O dalam kurung N ditambah M, di mana N dan M ini masing-masing adalah ukuran input dari sebuah array dan count array. Kasus terburuknya adalah 0 ditambah N ditambah M. Kasus rata-ratanya 0 dalam kurung N ditambah M tutup kurung. Kasus terbaik 0 atau O ini ya, O dalam kurung N ditambah M tutup kurung ruang bantu O N ditambah M, di mana N dan M masing-masing adalah ruang yang diambil oleh output dan sebuah count array. Dan di sini jelaskan juga mengenai advanced counting array. Artinya apa nih keuntungannya ya? Keuntungannya misalnya cara kerjanya lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lainnya. Terus seperti merge sort ataupun quick sort. Nah, jika rentang input berada dalam urutan angka input, counting sort mudah dikodekan. Counting sort adalah algoritma yang lebih stabil. Terus kekurangannya counting sort ini tidak cocok untuk decimal value. Terus counting sort ini tidak cocok jika rentang nilai sebuah yang diurutkan itu terlalu besar. Terus yang ketiga, counting sort ini tidak cocok, pengurutan perhitungan ini tidak cocok, ia menggunakan ruang ekstra dan mengurutkan elemen. Jadi pengurutan perhitungan bukanlah algoritma pengurutan di tempat, ia menggunakan ruang ekstra dan mengurutkan elemen arraynya. Terus pengaplikasian counting sort ini di sini dijelaskan juga. Aplikasi counting sort ini algoritma yang umumnya digunakan untuk kasus-kasus di mana misalnya kita memiliki item dengan rentang terbatas, mengurutkan siswa berdasarkan sebuah nilai, mengurutkan acara berdasarkan waktu, hari, bulan, tahun, dan lain-lain. Ini digunakan sebagai subroutine dalam predict sorts. Ide dari counting sort ini digunakan dalam bucket sort untuk membagi elemen ke dalam bucket yang berbeda. Pengaplikasiannya ini ada 3. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai algoritma counting sort ini.
Mohon maaf jika misalnya dalam sebuah pengerjaannya terdapat kesalahan, ibu bapak dosen sekalian, tutor sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.